Ya teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan semuanya dimanapun kalian berada dengan konten penghantar jenazah Harry Reborn. Semoga semuanya yang nonton ini diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan dimanapun berada teman-teman. Oke teman, sekali lagi yang belum subscribe, bantuannya di subscribe teman, agar channel ini bisa berkembang dan saya semangat membagikan cerita-cerita tentang penghantaran jenazah. Malam ini malam Kamis teman-teman, tepatnya waktunya lagi-lagi dini hari, dan ini perjalanan yang panjang dan melalui hutan teman-teman. Dan lagi-lagi saya hanya berdua dengan jenazah di belakang saya. Nanti saya spillkan ya. Nanti kita lihat bersama-sama bagaimana kondisi jenazah di belakang yang sendirian itu. Kenapa sendiri? Nah, ini sudah sering saya sampaikan teman-teman, karena memang penunggu pasiennya itu cuma satu, dan beliaunya membawa sepeda motor itu di depan itu kayaknya. Dia membawa sepeda motor. Kenapa sepeda motornya harus dibawa? Karena rumahnya jauh teman-teman. Rumahnya jauh, hampir memakan waktu 1 jam lebih, 2 jam untuk perjalanan ke rumah sakit. Nah, daripada besoknya kembali ngambil sepeda, saya sarankan beliaunya bawa motornya aja, biar jenazahnya saya sendiri yang bawa. Dan kebetulan memang lokasinya sudah hafal, sudah tahu teman-teman. Jadi ya beginilah salah satu resiko sebagai driver penghantar jenazah. Apapun yang ada dan apapun yang harus kita lakukan, ya harus kita lakukan dengan kondisi apapun ya. Mau jenazahnya sendirian, mau ada keluarganya, mau tidak ada keluarganya, harus tetap kita antar sampai tujuan teman-teman. Dan ini nanti kita ikuti ya sampai selesai video ini, karena ini nanti melalui hutan. Seperti apa lewat hutan tengah malam bawa jenazah sendirian, hanya berteman jenazah di belakangnya. Nanti saya lihatkan pelan-pelan, karena memang ya ini bapaknya kayak ini. Kita salib aja lah. Jadi karena sudah tahu, jadi nanti kita ketemuan di kampungnya, kurang lebih dekatnya masjid katanya sih. Nanti kita berhenti di situ. Karena jalanan sepi ya, kita harus ngebut teman ya, agar cepat sampai dan bisa beraktivitas antar lagi ya, nanti biar cepat selesai juga.
Dan mungkin teman-teman bertanya, apakah aman jenazah sendirian di belakang? Jadi kita sudah melakukan pengamanan yang ketat. Jadi di samping kanan kiri itu ada pengamannya, teman-teman. Dan kalau memang situasi dan kondisi jalannya berliku-liku, kita mohon maaf ditali jenazahnya agar tidak terjatuh juga sendirian, teman-teman. Dan nanti kita cek bersama. Bentar ya, kita akan lihat kondisi jenazah di belakang itu seperti apa. Cuma yang nggak bisa lama, teman-teman, nanti kena pelanggaran lagi. Dan ya, kita coba lihatkan di belakang. Nah, begini kondisi jenazahnya di belakang aman, teman-teman ya. Kita lihat masih aman. Memang kondisi jalannya lurus, teman-teman, lurus dan bagus. Insya Allah aman sampai tujuan ya. Dan tetap ikuti perjalanan ini. Nanti kalau nyampe hutan sudah bisa bayangkan ya bagaimana hanya berdua dengan jenazah ya. Ini masih di kampung-kampung ya. Bentar lagi masuk hutan, dan hutannya lumayan lebat ini. Nah, seperti ini kondisinya ya. Lihat lampu penerangannya bagus, jalannya bagus. Cuma ini hutan jati besar. Bisa dilihat di sekelilingnya kanan kiri itu lebat hutannya, teman-teman. Dan ini lumayan panjang hutan seperti ini ya, lumayan panjang. Dan penasaran dengan kondisi bagaimana sesampai rumah duka, tetap ikuti perjalanan kita ya, teman-teman. Tetap ikuti. Nanti kita cek lagi. Kita cek lagi, dan alhamdulillah kondisi aman di belakang, jenazahnya aman ya. Di tempat semula seperti teman-teman yang lihat tadi ya, masih di tempat semula, maksudnya nggak geser ya, karena memang kita sudah antisipasi ya. Nah, seperti ini hutannya. Dan lagi-lagi ini nggak ada lampunya ya, udah habis lampunya, gelap semua, teman-teman. Dan beginilah kondisi jenazah di belakang saya ya, masih terkendali. Dan ini depannya seperti ini, teman-teman. Saya coba pelankan karena memang jalannya nggak begitu bagus. Kita lihat ya, kanan kiri hutannya sangat lebat, hutan sangat lebat, dan jalannya kurang bagus, teman-teman. Ini sirine kita matikan karena di tengah hutan. Jadi kalau kondisi jalannya seperti ini, teman-teman, jalannya jelek dan banyak tikungan, kita harus sering-sering melihat ke belakang, melihat kondisi jenazahnya masihkah aman di tempatnya. Jangan-jangan bergeser ya. Kita lihat bersama-sama kondisi di belakang, teman-teman. Seperti ini, nanti kita lihat kondisinya ya, coba. Nah, seperti ini, teman-teman, di belakang masih aman, sendirian jenazahnya di belakang. Dan nanti ketika kita masuk jalan raya lagi, saya nyalakan sirine, dan nanti kalau mau masuk ke kampungnya kita matikan lagi, teman-teman.
Dan alhamdulillah kita nyampe di kampungnya teman-teman. Kita matikan sirinenya lalu menuju ke rumah duka. Penasaran seperti apa rumah dukanya? Ikuti video ini sampai selesai teman-teman. Dan inilah perjalanan panjang sebagai driver pengantar jenazah. Dengan kondisi apapun dan bagaimanapun harus tetap setia mengantarkan jenazah sampai tujuannya teman-teman. Dan depan itu ya bis masjid itu adalah rumah dukanya teman-teman. Ya oke teman, terima kasih yang selalu setia, selalu pantau video-video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap dukung channel ini sampai bisa sebesar nanti agar bisa semangat bagi-bagi cerita pengantaran jenazah. Jangan lupa tonton terus semua videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.